Hari ini yang ikut mendengarkan makannya pun si enteng ya, nggak apa-apa ya, lebih senang kumpul keluarga di rumah. Tapi yang menantang adalah pemasukan. Dan itu biasanya membuat orang pikiran para suami, para laki, biasanya apa? Stres, Bapak Ibu. Stres kenapa? Di rumah terus. Seperti itu. Dan itu mengganggu. Nah, hari ini saya akan mengundang ya seorang yang sangat luar biasa. Beliau akan sharing, tapi sharingnya bukan cuma sekedar dari secara ilmiahnya, tapi beliau betul-betul merasakan kenapa proses yang banyak laki-laki itu menjadi tantangan itu bisa dilewati dengan sangat luar biasa. Saya akan mengundang ya, beliau dulu pernah menjabat direktur rumah sakit di salah satu rumah sakit yang terbesar di Surabaya Timur, di Indonesia Timur, di Semen Gresik, dan juga pernah menjabat menjadi komisaris dari Rumah Sakit Semen Gresik. Saya akan undang dengan aplausnya ya, Bapak Dr. Eri Gautama. Halo, selamat malam yang ada di Indonesia, Malam, Dok. yang ada di Asia, juga Bapak Ibu yang ada di selamat siang dan selamat sore, yang ada di benua Afrika, juga di benua Eropa, juga Bapak Ibu yang ada di Amerika, selamat pagi, salam sehat. Selamat malam, Dok. Hari ini saya ingin dengar sharingnya dokter ya, karena masa-masa sekarang sudah beberapa lama sekarang ini kan kita lagi dapat tantangan COVID ya, COVID-19 ya, dan tantangan itu bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh benua, betul atau betul? Di Asia terjadi, di Eropa terjadi, di Amerika terjadi, dan itu merupakan tantangan yang sangat luar biasa, betul atau betul? Orang dirumahkan seperti itu ya. Dan hari ini saya akan ajak dokter sharing ya, dokter Eri sharing bicara tentang bagaimana cara alami untuk meningkatkan vitalitas seksualitas dari pria. Kenapa? Karena biasanya kalau dirumahkan itu kan pikirannya macam-macam, stres mungkin ya, biasanya terpengaruh. Betul. Ya. Apa dan stres itu ada hubungannya dengan apa? Biasanya seksualitas. Betul atau betul, Pak Eri? Ya. Ya, boleh nggak dokter Eri sharing kenapa hal itu bisa terjadi? Maaf, tadi saya belum memperkenalkan diri. Saya Dr. Eri Gautama, mantan dari Kepala Rumah Sakit, Direktur Utama dari Rumah Sakit Semen Gresik, juga Komisaris dari Rumah Sakit Semen Gresik. Karena background saya seorang Direktur Rumah Sakit, sehingga kebanyakan saya lebih banyak duduk dibanding aktivitas untuk jalan ya. Kemudian karena juga saya banyak sekali membawahi pegawai, karyawan, itu begitu stres yang sangat tinggi. Ya, kemudian gaya hidup saya yang mungkin setiap malam sering entertain, makan juga tak terjaga. Itu yang menyebabkan saya menjadi suatu laki-laki yang kelihatannya kurang di dalam hal aktivitas seksual. Tadi Pak Ludwig menanyakan bahwa kenapa kok bisa terjadi penurunan seksual. Salah satu yang disebut penurunan vitalitas itu salah satunya adalah gejala disfungsi ereksi. Jadi
Kenapa ini sangat penting? Karena dengan adanya disfungsi ereksi itu merupakan suatu nafkah batin untuk suatu keluarga di dalam menjaga keharmonisan dalam keluarga. Sehingga indikator hubungan suami istri itu yang lebih diutamakan. Juga kenapa itu menjadi sangat penting dalam hal penurunan vitalitas, sebagai seorang pria itu merupakan suatu harga diri. Kalau itu terjadi penurunan sehingga terjadi suatu disfungsi ereksi, itu rasanya sangat rendah diri sehingga dia menjadi tidak pede dan sebagainya. Itu Pak Ludwig, sehingga kita perlu benar-benar menjaga bagaimana daya tahan tubuh kita menjadi lebih bagus. Gitu ya, Pak Dokter ya. Sebelum saya lanjut ya, boleh ya saya sampaikan mungkin yang barusan masuk ya, share linknya bisa Bapak Ibu sekalian, mumpung masih baru mulai share ke teman-temannya supaya bisa mendapatkan manfaat dari sharing dari seorang yang sangat luar biasa, Pak Dokter Eri ini ya, Dokter Eri Utama ya. Jangan lupa ini ya, like, comment, and subscribe kita tunggu supaya apa? Biar banyak orang bisa merasakan mendapatkan manfaat dari live streaming ini. Oke, saya lanjut ya Pak Erik ya. Saya tidak lagi pengen bicara saru atau porno ya, tapi saya bicara secara ilmiahnya. Kenapa? Karena di luaran hal ini banyak sekali disembunyikan dari rumah tangga orang. Betul. Kalau yang laki ngalami tantangannya seperti Pak Erik bilang disfungsi ereksi, biasanya bukan cuma yang laki yang diem, tapi istrinya pun diem, nggak berani ngomong. Betul. Padahal dibayangkan ya, semua orang selalu mikirnya gini Pak Dokter ya. Dulu waktu dia itu ibaratnya nggak usah jauh-jauh lah. Lihat cewek sedikit cantik aja, sedikit aja cantik. Ya, pakaiannya padahal lengkap itu ya. Kalau saya bilang yang di bawah itu kayak timun langsung digeng gitu. Betul Pak Eri? Tapi setelah bertambahnya usia 30, timunnya tambah gini. Usia 40 segini. Biasanya usia 60 kayak anduk basah. Lemes. Betul Pak Eri. Nah, betul nggak? Kenapa hal itu bisa terjadi Pak Eri? Secara ilmiahnya Pak Eri bisa jelasin. Dasarnya dari timun menjadi anduk basah seperti itu. Boleh nggak Pak Dokter sharing ilmiahnya seperti apa? Iya Pak Ludwig, saya akan sharing kenapa kok yang tadi diceritakan Pak Ludwig dari mentimun kemudian turun sampai anduk basah. Banyak penyebab yang menjadikan timun jadi anduk basah, yaitu karena penurunan aliran darah ke penis, ya. Nah, apapun penyebabnya, bisa disebabkan karena faktor pembuluh darah, juga karena faktor syaraf. Dan ini biasanya juga disertai dengan usia-usia yang bertambah, ada penyakit-penyakit penyerta seperti kencing manis, kemudian tekanan darah tinggi. Nah, itu yang harus dijaga Pak Ludwig. Sehingga bagaimana seseorang itu bisa mempertahankan agar penyebab-penyebab itu lambat laun akan bisa dikurangi, dan itu nanti akan mentimun itu akan berdiri kembali dari handuk yang basah. Itu Pak Ludwig. Iya. Jadi bukan lagi mau interogasi Pak Erik ya, Pak Dokter ya, tapi pasti saya tahu Pak Dokter kira-kira usianya ya dewasa, bukan remaja lagi ya, pasti dewasanya sudah plus. Dewasa plus. Betul. Ya, jadi dengan usia yang menurut saya sudah cukup mengalami banyak hal, ada nggak cara alami dari Pak Dokter Eri itu mempertahankan kemampuan vitalitas Bapak? Baik Pak Ludwig, saya secara alami setelah melakukan beberapa hal.
yang dulu hidup saya kurang teratur, saya sudah membuat hidup yang teratur. Salah satunya adalah olahraga yang rutin. Kedua, dengan gaya pola hidup yang harus kita tata, terutama dari sisi makanan, itu saya menggunakan nutrisi-nutrisi yang sangat bagus. Ya. Yang ketiga adalah bagaimana kita harus bisa menjaga stres, ya, mengelola stres. Tadi saya mengatakan bahwa makanan nutrisi yang bagus adalah seperti yang ini saya pakai, yaitu Alpha Meta, ya, ya. Itu yang saya lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Jadi 3 hal itu yang harus kita lakukan setiap hari agar. Boleh nggak saya potong sebentar? Boleh nggak? Ya. Itu tadi apa? Botol apa, Pak? Botol apa? Ini, saya Pak. kurang lihat, Dok. Ini nutrisi yang sangat bagus, namanya Alpha Meta. Oh, iya. Ya. Betul. Ya, Alpha Meta itu salah satunya untuk sebagai makanan sel, ya, makanan pokok dalam sel tubuh. Nah, ini ada, ya, makanan pokok sel tubuh. Dia dari kulit ari beras merah yang terbaik di dunia. Kemudian diproses secara organik dan mikromolekul mengandung alpha PSP, alpha polysaccharide peptide, ya. Ya, terus lanjut ini slide. Nah, ini alpha polysaccharide peptide, alpha PSP, itu sebagai makanan super yang menyediakan energi. Dan ini sebagai bahan baku untuk sel dia bisa tumbuh. Ini salah satu yang nantinya akan memperlancar aliran darah kita, sehingga aliran darah yang tadinya sangat kental, itu mungkin bisa terurai. Sehingga dia bisa mengaliri fungsi-fungsi yang ada di penis. Ini salah satu juga. Mungkin terus. Nah, alpha PSP ini juga meningkatkan metabolic enzim, kemudian produksi bioenergi, muncul bio-ATP, dia dengan juga ada enzim, sehingga di dalam pengaturan metabolisme ini, dia mempunyai sifat detoksifikasi sel, perbaikan sel, meremajakan sel, dan proteksi sel. Ini yang menjadi suatu kekuatan di dalam penyembuhan sel secara alami. Dan Alpha Meta ini juga sudah bersertifikat, Pak. Salah satunya ada sertifikat dari EU organik, kemudian sertifikat. Nah, ini sertifikat internasional. Ini yang saya gunakan sejak sekitar 3 tahun yang lalu. Terus salah satu yang tadi saya sebutkan juga untuk mengurangi stres, saya dalam hal tidur, saya menggunakan yang namanya Alpha-Spin dalam bentuk kuantum. Ini, untuk apa Alpha-Spin itu? Nah, Alpha-Spin salah satunya untuk mengharmonisasikan lingkungan. Saya juga memakai, Pak Ludwig, Alpha-Spin, maaf, ini saya tunjukkan untuk sabuk yang saya pakai setiap hari selama 24 jam. Maaf, ya, itu salah satu untuk menjaga, mengharmonisasi tubuh saya agar tidak terpapar radiasi, juga untuk mengurangi faktor-faktor stres. Kemudian ini yang kemudian ada yang namanya kuantum. Kuantum ini 4 Alpha-Spin ini saya pasang di kamar saya. Karena di kamar saya itu kan banyak aliran listrik, ada handphone, ada cas handphone, ada TV, AC, itu yang tidak bisa mengharmonisasi tubuh. Sehingga dengan adanya kuantum ini, membentuk medan kuantum ini, energi akan menjadi lebih bagus. Nah, sebagai alat kesehatan, self-healing alami, juga proteksi dari radiasi sehingga kekuatannya bisa berkali lipat. Itu Pak Ludwig yang saya sampaikan. Ini salah satu contoh Alpha-Spin. Ini Alpha-Spin, ini yang saya pakai.
saya bawa kemana-mana juga, saya pakai untuk sabuk. Nah, itu Pak Ludwig, pengalaman saya. Itu ya Pak Dokter Eri ya. Jadi nutrisi-nutrisi yang tadi Bapak pakai itu manfaatnya karena tantangan yang tadi Pak Dokter Eri bilang tentang disfungsi ereksi itu karena pola makan, pola kegiatan sehari-hari, ya, pola hidup di sekeliling kita itu yang mengganggu vitalitas dari para pria kebanyakan ya. Seperti itu, dan nutrisi itu yang Bapak pakai selain dari Alfameta dan tadi apa namanya Alpaspin. Ya, yang Bapak pakai. Jadi banyak hal ya di luaran itu kita sering kali lihat ya Pak ya Pak Dokter ya, orang lain seperti itu ya, hanya untuk bisa meningkatkan vitalitas, bisa mengembalikan vitalitas hijau. Padahal sebenarnya ada nutrisi yang secara alami bisa memberikan. Betul begitu ya Pak Dokter ya? Iya, betul. Bisa di-sharing kan Pak Dokter mulai mengkonsumsi Alfameta dan tadi Alpaspin dipakai itu seperti apa cara pemakaiannya? Jadi bisa maksimal. Ya, saya dikenalkan dengan komunitas bisnis FFG, di mana dalam komunitas bisnis FFG ini sangat positif. Saya menerima apa yang diberikan dalam kegiatan di komunitas ini. Saya dikenalkan itu sekitar tahun awal 2017. Pada saat itu yang memakai Alfameta dan memakai Alpaspin adalah nyonya saya. Karena waktu itu ada tantangan di lutut karena ada pembekakan osteoartritis. Nah, dia memakai Alfameta selama kurang lebih 3 minggu, itu terjadi perbaikan. Dan saya mencoba untuk memakai juga, mengikuti apa yang sudah dijalankan oleh nyonya saya, sehingga saya memakai Alfameta waktu itu sehari 3 kali 1 sendok takar, kemudian saya juga memakai Alpaspin, ya, Alpaspin yang ini Alfameta tadi, kemudian Alpaspin, ya, waktu itu nyonya juga memakai yang namanya TOS. Sehingga Alpaspin dan TOS ini disambungkan, dan ini yang selalu dipakai oleh nyonya saya waktu itu. Saya mencoba juga untuk pemulihan vitalitas, ya. Saya melakukan eksperimen. Saya lampu ini untuk meningkatkan vitalitas. Saya lakukan eksperimen. Saya taruh di alat kelamin saya setiap malam, dan ini saya nyalakan terus-menerus. Dan itu dahsyatnya lagi, Pak Ludwig, terjadi suatu perubahan kurang lebih 3 minggu, 4 minggu, yang tadinya ketimun tadi, tower saya yang tadinya tidak pernah manggung, ya, tidak pernah bergerak, suatu ketika tiba-tiba pada saat pagi hari itu bergerak sendiri, Pak. Karena mungkin peredaran darahnya sudah bagus, persarafasanya juga sudah bagus, karena Alfameta dan Alpaspin, harmonisasi tubuh juga sudah mulai bagus, bioenerginya sudah meningkat. Disitulah saya mendapat suatu kebahagiaan yang sangat besar sekali. Sehingga sampai saat ini sudah saya lakukan secara terus-menerus, dan alhamdulillah vitalitas saya sudah bisa meningkat. Dan 1 minggu sekali sudah saya gunakan dengan sempurna, Pak Ludwig. Itu sharing saya, Pak Ludwig. Digunakan untuk apa, Pak? Ini kan tidak saru, Pak. Ini for siapa yang dipakainya untuk apa, Pak? Ya, itu tadi yang saya tadi yang
saya sampaikan pada awal adalah pemberian nafkah batin kepada pasangan saya. Yang kedua, hubungan suami istri ini menjadi lebih harmonis. Sehingga saya punya harga diri yang di hadapan pasangan saya, waduh, saya menjadi hebat, orang hebat. Itu Pak Lutfi. Berapa lama Pak Dokter itu konsumsi Alpameta tadi? Kan Alpameta katanya mengandung polisaccharid peptide, memperbaiki sel ya. Itu butuh berapa lama untuk, saya nggak bilang usia ya Pak ya, untuk kata-kata manusia kalau untuk memperbaiki kondisinya secara vitalitasnya perlu berapa lama? Pasti ada perbedaannya. Kalau Pak Dokter Eri pakainya berapa lama, terus Alphaspin-nya itu pemakaiannya seperti apa untuk bisa memperbaiki kondisi, karena saya tahu bahwa penurunan vitalitas itu biasanya terjadi karena pertama stres, tadi Pak Eri bilang ya, kedua karena pola makan atau pola hidup kurang olahraga. Tapi yang paling biasa saya dengar sekali banyak informasi adalah banyaknya radiasi yang ada di sekeliling kita dengan kemajuan zaman ya, kita bawa handphone, di kamar ada TV, ada AC, seperti itu radiasi. Berapa kali Pak Dokter minum Alpameta dan sudah berapa lama mengkonsumsinya, itu yang saya ingin tahu. Dan yang kedua, Alphaspin-nya selain dipakai di sini tadi, di sini ya, Pak ya pakainya ya, betul kan ya, selain dipakai di sini, itu Pak Dokter taruh di kamar itu seperti apa? Boleh disiarkan? Iya, jadi yang pertama saya memakai Alpameta ini pada awal tahun 2017 sehari 3 kali, dan ini saya untuk karena badan menjadi lebih enak, saya bisa sampai 4 kali waktu itu. Ya, itu saya pakai kurang lebih 3 minggu dari 21 hari. Kemudian Alphaspin ini, ya ini sabuk dalam bentuk sabuk ini, saya pakai setiap hari 24 jam ada di tubuh saya. Fungsinya apa? Yaitu tadi agar tubuh saya terhindar dari paparan radiasi. Juga saya memakai ini Pak, kalung Alphaspin yang mini. Ini sudah saya pakai sejak kurang lebih 2-3 tahun yang lalu. Ya. Hal ini yang menyebab, kemudian Alphaspin yang saya taruh di kamar tadi seperti slide tadi, itu saya bentuk dalam bentuk kuantum. Itu Pak Lutfi. Itu yang bentuknya seperti apa Pak? Mungkin slide-nya bisa dilihat. Nah, ini Pak Lutfi. Nah, kuantum. Jadi itu maksudnya 4 posisi ya Pak? Iya, 4 posisi secara diagonal. Ya, cara memasangnya nanti ada petunjuknya. Ini yang saya taruh di kamar tidur saya. Sehingga juga saya memakai kasur smart, itu kasur untuk memperbaiki pembuluh darah Smart S3 ini. Ini yang sudah saya pakai, tapi ini baru saya pakai sekitar tahun 2018. Ini yang mengharmonisasi tubuh saya dari paparan-paparan radiasi, Pak. Sehingga pembuluh darah yang ada di dalam tubuh saya menjadi lebih bagus. Itu ya Pak Dokter ya. Ya. Jadi kalau ini bukan obat, berarti sebuah nutrisi dan sebuah alat ya kalau bisa dibilang. Itu berarti kita harus continue ya pakainya ya. Karena badan itu kan terus bertumbuh, sel itu terus ada, jadi harus terus setiap kali diperbaiki ya Pak Dokter ya. Betul gitu ya. Ya, selama kita masih aktif, artinya masih hidup dan kita masih melakukan aktivitas yang terus-menerus, baik itu di rumah maupun di luar, dan kita juga masih mengkonsumsi seperti obat-obatan, mungkin obat kayak vitamin yang lainnya, atau bisa juga makanan-makanan, Alpameta dan Alphaspin itu harus dipakai terus. Karena yaitu tadi, sel itu tidak ada makanannya. Sehingga sel itu harus perlu makanan agar itu bisa tumbuh terus-menerus. Dan itu harus dilakukan secara kontinu, Pak, pemakaian Alpameta dan Alphaspin.
Berarti menurut Pak Dokter, berarti yang ini juga ada selnya berarti ya. Makanya bisa kayak anduk, bisa kayak imun ya, betul ya? Iya Jadi dong. sel di sini juga harus diperbaiki tadi. Iya, Selama betul kita itu masih Pak. hidup. Sel itu kan dari sel-sel darah merah dan pertumbuhan dari sel-sel saraf. Jadi sel darah merah, sel saraf itu harus diberikan suatu makanan. Pantes ya setelah dokter Erik minum alpha meta terus pakai alpha otomatis sel pembuluh darahnya diperbaiki, makanya dari anduk basah jadi langsung kembali kayak timun ya. Ya, Seperti itu ya Pak Dokter. Luar mungkin biasa ya. Ya, saya kenapa Pak Dokter? mungkin saya akan mengajak sharing juga dengan pasangan saya yang Penggunanya ya, baru penggunanya ya. datang, penggunanya. Boleh, boleh. Langsung pangku ya. Malam, Mantap. Selamat malam Ibu Angga. ya. Boleh agak mepet sedikit biar lebih mesra. Iya, biar kelihatan bahwa vitalitasnya sudah kembali. Iya betul Pak Ludwig. Ya, Gimana boleh Pak sharing. Ludwig? Ya, sharing saya. Memang dulunya dahsyat banget karena Bapak ini kan gaya hidupnya waktu itu agak ya sedikit ngawur gitu ya dalam hal makan terutama. Kemudian juga ada hikami maun air, juga air al-fastin dan harmonisasi tubuh, maka Bapak lebih sehat. Yang jelas tidak lagi menggunakan suntik-suntik yang menyakitkan, karena dulunya pernah juga disuntik itu sehingga kalau pulang itu sambatnya minta ampun gitu ya. Dan memang sih berefek ya, obat-obat juga berefek. Tapi kami berpikir apa ya seterusnya seperti itu. Nah ternyata alhamdulillah dengan penggunaan bahan-bahan alami ini, Bapak jadi lebih sehat, kemudian ya tentu saja fungsinya menjadi lebih baik. Mungkin bisa setelah baiknya fungsi itu bisa kelihatan dari wajah saya mungkin ya Pak Ludwig ya. Ya, kalau lebih happy itu katanya Bapak itu kalau disirami rutin, continue, hasilnya jadi baik. Jadi kami menjadi lebih happy, lebih sehat, dan dalam keluarga yang nyaman banget gitu loh Pak Ludwig. Ya. Itu Pak Ludwig. Ya terus terang aja kalau hal-hal seperti ini emang agak kadang-kadang tabu atau orang menganggap bahwa ini kok diceritakan, tapi memang hal yang penting menurut saya karena kebahagiaan di dalam keluarga itu salah satu diantaranya adalah baiknya hubungan suami istri. Nah komunikasi yang baik diantaranya adalah berfungsinya vitalitas pria, maka kebahagiaan itu menjadi lengkap. Itu menurut saya Pak Ludwig. Saya bersyukur banget karena saya bersama Bapak sekarang ini bisa ya artinya banyak hal yang kami syukuri. Kenapa? Karena di usia yang masih muda ini kami tetap menjalankan kehidupan suami istri sebagaimana mestinya. Saya rasa itu Pak Ludwig. Pak Ludwig. Halo. Halo Pak Ludwig.
Halo. Hilang. Halo. Pak Ludwig. Pak Ludwig itu sharing saya. Pak Ludwig. Pak Ludwig. Coba izin. Ya. Ya. Ya, Pak Ludwig, demikian sharing kami. Ya, wah rupanya ini saking dahsyatnya sharingnya ya, tantangan koneksi ya, ini luar biasanya ya, live streaming ini saya di mana, Pak Erik sama Dr. Erik sama Dr. Andi ada di mana, yang nonton ada di mana, jadi kalau koneksi internetnya putus, apalagi mungkin sharingnya dari Dr. Andi tadi tahun lalu, mungkin sampai internetnya langsung pet, ya seperti ini. Luar biasa sekali sharingnya dari Dr. Angge sama Pak Dr. Eri, sangat luar biasa. Sebelum saya mengundang beberapa orang ya, karena tadi ada yang masuk ke Zoom saya, masuk ke YouTube saya itu mau sharing. Mereka mengalami juga yang seperti dialami Dr. Eri. Ya, tapi sebelum saya undang beberapa orang ya, boleh nggak saya dibantu ya, untuk like, terus Bapak Ibu bisa ketik komen di YouTube ya, komen apa yang Bapak Ibu dapatkan dari live streaming ini dan kasih subscribe. Oke? Ya. Oke, saya sekarang akan mau dengarkan beberapa kesaksian dari beberapa orang yang juga mengalami seperti ini, perubahan secara vitalitasnya, secara keharmonisan rumah tangganya. Seperti itu, saya boleh undang ya. Beliau adalah dari Jakarta, Bapak Yusuf Effendi Pohan dan Ibu Intan. Kenapa saya undang berdua, suami maupun istri? Karena yang mendapatkan tantangan vitalitas kan yang tapi yang penggunanya kan biasanya para istri. Betul. Jadi saya undang dua-duanya. Pak Yusuf Effendi Pohan adalah pernah menjabat sebagai kepala dinas di DKI Jakarta dan Intan Pohan itu beliau seorang pengusaha, salah satu pengusaha yang memiliki rumah sakit di kota Jakarta. Saya persilakan Pak Yusuf dan Pak Intan untuk silakan sharing. Selamat malam. Selamat malam. Selamat buat Amerika dan selamat sore buat Afrika. Saya Yusuf Effendi Pohan. Saya Intan. Saya ingin sharing. Saya Yusuf Effendi Pohan. Selama ini awal-awal karir saya bekerja di pemerintah provinsi DKI Jakarta sebagai pegawai negeri sipil dan sebenarnya sudah mencapai puncak untuk posisi di pemerintah DKI Jakarta sebagai kepala dinas selama 10 tahun dan setelah pensiun ini kita mengelola sebuah rumah sakit dan posisi saya sebagai direktur keuangan dan juga sebagai komisaris di rumah sakit yang lain. Nah, kebetulan saya selama masa kerja, berat badan saya itu sangat tinggi, sekitar 104 kg. Jadi, saya dari pola makan tidak bagus, sehingga timbul penyakit diabetes. Namun demikian, diabetesnya terkontrol, jadi hanya mungkin paling top itu sekitar 200 ukurannya gitu ya. Sehingga saya perlu setiap bulan itu perlu ke dokter untuk check up. Jadi selama setahun lebih saya check up terus dan selama itu juga saya mulai berolahraga ya. Apalagi setelah masa pensiun, saya hampir 5 hari setiap minggu itu saya olahraga. Saya pensiun tahun 2014. Nah, pada suatu kali dokternya bilang, Pak, ini Bapak sudah bagus, sudah normal. Jadi check up-nya nggak perlu sekali sebulan, cukup 6 bulan atau setahun sekali.
sehingga saya cukup bahagia dengan keadaan itu. Dan itu mungkin karena saya juga menggunakan meminum Alfameta awal-awal mungkin 3 kali sehari, terus setiap hari setelah bangun tidur mengkonsumsi Alfameta seperti ini gitu. Dan kemudian di rumah kami juga menggunakan Alfasvin. Alfasvin termasuk di kamar tidur menggunakan Quantum Alfasvin ini. Lain juga kita menggunakan kasut Mat S3. Jadi saya sangat merasakan perubahan pada diri saya. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, waktu saya sudah mulai membaik diabetesnya, saya sampai pernah bercanda sama dokternya, "Dok, kalau pagi-pagi itu terasa penuh di bagian bawah itu, di bagian celana saya, emangnya itu sebagai indikator bahwa diabetes saya bagus?" "Oh iya Pak, benar itu," katanya. Jadi itulah saya ingin sharing bahwa saya itu sangat berterima kasih dengan produk-produk ini. Apalagi saya juga selalu mengikuti program-program MFG. Saya pernah mengikuti bootcamp 1 dan 2, AM2. Jadi saya sangat mengubah mungkin pola pikir saya sehingga mindset saya berubah, tidak gampang stres dan selalu berbesar hati gitu. Saya rasa demikian yang ingin saya sampaikan, saya sharingkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Yusuf, ya luar biasa. Nah, kalau tadi kan yang merasakannya sudah mulai nyesek, kalau lagi sudah nyesek itu rasanya happy gitu ya. Walaupun diabetes yang penting ini tetap nyesek ya Pak ya. Nah, tapi yang paling penting tuh kalau kita senang, yang sebelahnya kira-kira suka enggak tuh nyeseknya? Boleh nggak dengar sharing dari Bu Cut Intan? Apa akibat dari nyeseknya suami? Halo, ya itulah gitu Pak Pohan tuh waktu 2007 lah kalau dilihat dari fotonya tuh yang 104 kilo tuh, kalau saya merasa nggak nyaman banget dengan Pak Pohan karena juga temperamennya ya gitu, entah karena stres tuh, entah apa, pokoknya ngamuk aja gitu ketahuannya saya. Rupanya tuh juga baru ketahuan bahwa beliau ini ada diabetesnya. Ya dengan segala macam tantangan diabetes ya bisa tahu ya. Tahun 2012 kita kenal dengan Alfameta ini kan, dan di situ dibilang memang baik untuk orang diabetes dan ternyata memang betul gitu perubahannya terjadi. Angka dari pokoknya ada penilaian itu cuma 5,5-an. Padahal katanya sih orang diabetes tuh tinggi-tinggi. Berikut juga saya juga rasain Pak Mohan tuh orangnya paling istilahnya doyan lah gitu ya. Dulu kan memang setiap hari gitu ya. Kembali lagi waktu lagi sebentar, saya potong Bu Intan. Setiap hari itu apa Intan? Yang jelas. Setiap hari itu apa dulu? Bukan minum obat Pak, tapi minum obat yang dari bawah. Jadi jadi nah, ini asik ini. Kembali lagi waktu mulai 2012 Pak Pohan tuh bercandanya kan gitu, nanti kalau udah umur 50-an gitu pasti menurun. Oh ini kayak balik lagi gitu. Apalagi waktu Pak Pohan udah gunain Alfasvin. Alfasvin ini kan bukannya bikin orang jadi langsing, bikin jadi vitalitasnya udah itu sudah pasti jadi prima bener. Yang saya lihat langsung itu Pak Pohan jadi kuat, fitness, makanya jadi berat badannya bisa turun, dan tentunya ini ya vitalitasnya juga emang terbukti gitu. Kita pakai di 4, setiap hari juga kita pakai yang nempel di badan, itu perubahannya yang saya lihat gitu Pak Pohan. Jadi kalau sekarang ditanya orang diabetes kan punya problem ya gitu. Kalau saya kok rasanya nggak punya gitu, setiap kapan kita mau ya oke aja gitu. Jadi nggak ada tantangan itulah gitu kalau kita lihat.
Belum lagi Ya, waktu tandanya Pak Pohan tuh yang di tempat tidur Smart S3. Apa Pak Pohan? Ya, ya begitu. Jadi suatu kali saya pengen baca-baca, terus tengkurap gitu ya. Kebetulan karena di atas malam biasanya saya tidur nggak pakai CD celana dalam, Pakai boxer aja. pakai boxer aja. Terus kok ini merasa ada sesuatu yang berubah gitu ya, sesuatu yang agak nyesek gitu di bawah. Oh ini pantes nih, ini Smart S3 ini bagus nih untuk vitalitas buat hubungan suami istri. Saya sangat menyadari itu gitu. Itu Ya, itu. bercandanya gini, jangan pernah tidur tengkurap gitu kalau lagi nggak ada pasangan di sebelahnya. Itu bahaya nanti. Lopang bisa tempat tidurnya dia. Pak Pohan sama Bu Intan, kalau boleh tahu usianya Pak Pohan berapa ya sekarang? Sekarang 65, mau 66. Wow, 65 masih tidak boleh tidur tengkurap ya, karena vitalitasnya sangat luar biasa ya. Oke, nah, tepuk tangannya untuk Pak Pohan sama Bu Intan, luar biasa sekali sharingnya. Terima kasih sharingnya. Saya akan undang yang berikutnya ya. Beliau bekerja sebagai karyawan swasta tapi menduduki satu level jabatan yang cukup lumayan tinggi. Saya persilakan Bapak Hendy Novandri untuk sharing pengalamannya setelah menggunakan Alpha Meta dan menggunakan Alpha. Silakan Pak Hendy. Selamat malam semuanya yang ada di YouTube channel ini ya kan. Sebelumnya terima kasih saya bisa sharing apa yang saya terjadi di diri saya. Sebelumnya memang saya saat ini bekerja di sebuah perusahaan asing sebagai seseorang yang bertanggung jawab di dalam IT yang sangat sering saya akan terpapar dengan namanya radiasi. Pertama itu. Terus yang kedua adalah saya menghadapi satu momok yang dimana setelah 11 tahun saya menikah di usia yang 40 tahun ini terjadi transformasi di mana tadinya saya yang sangat kecil, ya banyak bilang orang kecil maksudnya tidak gendut. Nah terjadi suatu obesitas yang kurang lebih berat saya waktu itu kurang lebih hampir 100 kilo. Nah ternyata saya baru sadar pola hidup saya salah, pola hidup lifestyle saya salah saat itu. Yang baru saya sadari ternyata ini harus saya rubah karena kebetulan saya juga punya jejak di mana orang tua diabetes dan lain-lain. Ternyata ini berdampak ke dalam tubuh saya yang lama-lama membesar, yang notabene vitalitas saya, seksualitas saya itu sangat drop, turun. Itu yang sampai saat sekarang saya juga baru sadar ternyata itu berbahaya buat tubuh saya. Dan akhirnya saya berusaha untuk bagaimana mengatur pola hidup saya, di mana saya harus bekerja, tapi tetap dengan berolahraga. Tapi ternyata itu tidak cukup. Transformasi itu pun terjadi tidak hanya diri saya, juga terhadap istri saya, yang dimana mungkin bisa dilihat di situ berat saya hampir 100 kilo, dan terjadi transformasi kurang lebih hampir 26 kilo, saya turun dari sisi bobot. Dan yang mungkin pernah disampaikan tadi dari Pak Pohan, bahwa ternyata saat pola hidup kita benar, kita berolahraga, dan ditambah lagi saya dibantu oleh produk yang luar biasa, ini yang saya amazing sekali, dan saya baru sadar ternyata nutrisi di dalam tubuh kita itu ada paling penting. Dan saya baru tahu bahwa nutrisi itulah yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh Dr. Eri, bahwa nutrisi itu paling penting bagaimana di tubuh kita memproduksi sel yang baik. Dan ternyata memang Alpha Meta luar biasa sekali yang membuat transformasi di dalam tubuh saya yang tadinya obesitas hampir 100 kilo, sekarang menjadi turun. Dan ternyata dengan turunnya bobot ini terjadi transformasi dengan saya berolahraga dengan baik, itu seksualitas saya berubah. Seksualitas saya yang ya maaf, ya mungkin dulu pernah ada mungkin ada istilah kata yang nempel keluar dan lain-lain. Ternyata durasi dan jumlah kuantitasnya itu luar biasa. Ya bahkan mungkin mohon maaf mungkin ada beberapa yang mungkin baru sebentar selesai ya atau bagaimana, tapi di sini mungkin saya bisa istri saya 2 kali, saya baru sekali, atau mungkin istri saya 3 kali, saya baru sekali ini. Saya sebelumnya saya nggak pernah amazing. Mungkin Pak Lut mungkin paham apa artinya sekali dan 2 kali ya. Dan ternyata juga saya juga dibantu oleh satu produk yang namanya Alphaspin. Ini juga luar biasa sekali. Saya juga kaget bahwa ternyata Alphaspin yang buatan Jerman ini benar-benar menstimulus pembuluh darah saya menjadi lebih baik,
Dan ini ternyata memang berefek ke dalam vitalitas saya. Ini saya pun sebenarnya karena saya adalah orang IT, sangat orang-orang yang menurut saya tidak terlalu paham mengenai hal tentang kesehatan, tentang bagaimana proteksi radiasi, nutrisi sehat untuk sel, dan ini luar biasa menurut saya. Saya pun sampai saat ini pun amazing terjadi sebuah perubahan di dalam tubuh saya. Ada satu lagi yang habit saya yang saya lakukan adalah saya mengkonsumsi minum air Alpaspin di sini, yang saya rendam bisa 1 jam atau mungkin sampai terus saya reload terus. Dan ini ternyata membuat tubuh saya, menstimulus tubuh saya itu vitalitas, seksualitas saya tuh baik secara durasi, baik secara kuantitas. Ini yang mungkin kalau bapak-bapak mungkin tahu, kalau orang yang masuk ke dalam obesitas 100 kilo atau 100 kilo lebih akan kesulitan untuk bisa berhubungan seksual dengan baik. Ya tidak bisa memberikan nafkah batin terhadap istri yang konteksnya memuaskan istri. Karena saya baru paham ternyata setelah lebih dari 11 tahun menikah ini, itu itu adalah salah satu hal yang paling penting di dalam rumah tangga. Memang betul yang tadi mungkin Bu Intan sempat sampaikan, oh ini adalah tabu dan lain-lain, tapi ternyata ini adalah faktor penting keharmonisan yang kita harus pahami, dan saya baru pahami itu. Dan transformasi ini memang tidak instan, tapi saya sangat terbantu oleh Alpha Meta, Alpha Spin yang saya taruh juga di rumah, dan di waktu mandi saya terendam di dalam di dalam bak yang saya taruh. Ini terjadi transformasi di dalam tubuh saya menjadi lebih vitalitasnya lebih baik, seksualitasnya lebih baik. Itu yang luar biasa. Dan yang amazingnya lagi, kebetulan saya cukup sibuk sekali dari pagi sampai malam, bahkan harus meeting, tapi saya bisa sempatkan untuk saya nge-gym atau olahraga, dan itu vitalitas saya selalu terjaga. Dan saya pikir, loh kok saya nggak ada capeknya ya? Kok nggak ada letihnya ya? Ya, dan ini saya lakukan beberapa waktu dan ternyata bobot, dan selain dari bobot, bahkan vitalitas dan seksualitas saya luar biasa. Yang saya pikir bahwa ternyata sehat itu memang selain mahal, tapi asupannya seperti apa? Apa yang saya harus lakukan terhadap diri saya supaya membantu proses transformasi saya yang tadi obesitas 100 kilo menjadi saya lebih sehat, lebih ramping, dan mohon maaf, gaya apapun yang saya bisa lakukan, saya bisa coba. Dan ternyata terbukti istri saya sedang mengandung saat ini usia 4 bulan. Artinya ternyata saya paham, istri saya pun usianya sudah cukup di atas 35 ke atas. Ternyata memang nutrisi, kesehatan itu paling penting, dan pola hidup yang paling penting. Itu Pak Lut, Yes. yang saya sampai saat ini amazing terhadap produk-produk yang saya gunakan saat ini. Terima kasih. Luar biasa sekali ya sharing dari Pak Hendy. Amazing sekali menurut saya ya. Kalau saya lihat dari fotonya tadi ya pantes lah, mau gaya apapun bisa. Ya, kalau yang dulu 100 kilo mau gaya apa? Ya, betul ya. Jadi luar biasa sekali sharingnya. Jadi kalau saya simpulkan ya dari topik yang kita bicarakan dari mulai Dr. Eri tadi sharing tentang kenapa sih vitalitas itu bisa berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Terus sharingnya dari Bu Intan sama Pak Pohan, Pak Yusuf ya tadi, terus Pak Hendy ya, semua bicara tentang bahwa vitalitas itu penting. Vitalitas itu mendasari salah satu dasar dari kebahagiaan rumah tangga. Betul ya. Jadi kita tidak bisa menolak itu. Ya, ini bukan saru, tapi kita tidak bisa menolak, apalagi sudah berkeluarga seperti itu. Cuma yang tadi saya tangkap dari sharing dari 3 orang yang luar biasa tadi, bahwa Alpha Meta dan Alpha Spin itu bukan sesuatu yang menggantikan obat dokter. Ya, obat dokter mungkin masih tetap perlu diminum, tapi ini adalah nutrisi yang sifatnya konsisten dan kontinu. Jadi kalau kita mau mendapatkan hasil maksimal, kita harus rutin meminum Alpha Meta untuk perbaikan sel. Seperti itu yang saya tangkap. Dan Alpha Spin untuk memprotek kita setiap hari dalam kondisi di dunia ini begitu banyak radiasi. Itu sih yang saya tangkap ya. Di luar biasa sekali, saya hari ini betul-betul mendapatkan wawasan yang bisa berguna juga buat saya. Dan saya yakin juga berguna untuk para pria yang lagi melihat, dia bilang, wah, berarti aku harus berhenti minum Viagra, aku harus berhenti pergi ke Maerot. Karena apa?
ada alpha meta, ada alpha spin yang pokoknya kita lakukan dengan continue, kita hitung dengan continue, hasilnya akan maksimal. Kenapa? Karena itu akan memperbaiki semua pola stres yang ada di pikiran kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, kenapa? Karena di masa seperti COVID-19 ini ya, stres di mana-mana, dengan kondisi vitalitas seperti itu, hubungan keluarga, hubungan suami istri harmonis, otomatis kebahagiaan lingkungan rumah tangga kita akan menjadi positif, dan itu akan memperbaiki semua hal, dan itu akan, saya yakin itu akan membawa dampak positif ke lingkungan, dan saya yakin COVID-19 pun akan berhenti. Betul atau betul? Ya, oke. Terima kasih saya sampaikan untuk narasumber yang sangat luar biasa, Dr. Eri Gotama, luar biasa sekali ya. Terus dari sharing-sharing dari Bapak Yusuf Pohan, Ibu Cut Intan, Pak Hendy tadi ya, sangat luar biasa ya. Acara ini, live stream ini akan berakhir sebentar lagi. Saya Ludwig, saya akan sempatkan Bapak Ibu ingatkan sebelum saya tutup, like, kasih komen dulu, ketik sedikit saja bagaimana Bapak Ibu dan subscribe ya, dan saksikan workshop-workshop berikutnya ya dengan topik-topik yang jauh lebih menarik. Yang ini pasti paling menarik karena vitalitas ya, betul, tapi akan ada topik-topik yang lainnya. See you.